Iya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu dan Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, apa kabar semuanya? Gimana kabar Bu? Masya Allah, saya Alhamdulillah hari ini Allah karuniakan kepada kita bisa berkumpul. Jazakumullah khairan kepada seluruh pihak yang telah Masya Allah letih lelah untuk tadi sampai kita bisa mengadakan kajian di tempat ini. Kepada para sesepuh, kepada para asatidz, kepada Bapak Lurah, Ibu Lurah, Ustadz Abu Mikdad, dan kepada hadirin semuanya kami ucapkan jazakumullah khairan. Selamat berjumpa. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, alhamdulillah, bagi seorang mukmin, apapun yang menimpa dirinya, keadaan apapun yang terjadi kepada dirinya, selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apapun kepada kita yang Allah kehendaki adalah kebaikan. Insya Allah hari ini kita berkumpul di tempat ini pun mudah-mudahan ini membawa kebaikan untuk kita, baik urusan dunia kita, terlebih urusan akhirat kita. Hari ini kita akan bahas apa, Bu? Saatnya usia kita tak lagi muda. Masya Allah, saatnya usia kita tak lagi muda. Ibu ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita semuanya di dalam Al-Qur'anul Karim yang mulia. Allah menyebutkan tentang fase kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam surat Ghafir. Surat apa, Bu? Ibu kalau di Al-Quran tidak nemu surat Ghafir, cari surat Al-Mu'min ya Bu. Nama lain dari surat Ghafir. Di ayat yang ke-67 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa yukhrijukum tiflan. Ya. Summa litablugu asuddakum summa takunu suyukhan wa minkum man yatawaffa min qablu wa litablugu ajalun musamma. Untuk apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala la'allakum ta'qilun? Bu, Allah menciptakan kita semuanya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala huwallazi, Dialah yang telah menciptakan kita. Siapa yang menciptakan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari apa? Min turabin, semua yang duduk di sini, yang duduknya paling belakang, yang duduknya paling depan, dan duduk di hadapan ibu, semuanya Allah ciptakan kita dimulai dari tadi sari pati tanah, nggak ada bedanya. Yang hitam, yang putih, yang mancung, yang pesek, semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari salipati tanah. Ya Bu, oh kalau yang putih mah dibikinnya dari keju gitu. Ya. Enggak, ternyata Allah menyebutkan semua dibuat dari salipati tanah. Kemudian Allah menyebutkan summa, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala summa min nutfatin. Kemudian salipati tanah itu berubah menjadi air mani. Dari air mani kemudian berubah summa min alaqatin, jadi dari tadi min alaqah, dari setetes darah yang menempel di rahim ibu kita. Yukhrijukum tiflan. Kemudian setelah itu kata Allah kita jadi bayi nih. Ya, yang jadi bayi tipis di tempat tidur, buang hajat di tempat tidur, nggak tahu siang, nggak tahu malam, bisanya cuma nangis, semua seperti itu.
Selesai sampai di situ? Enggak, kata Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menjadi bayi sumalita menunggu asuddakum. Kemudian kita berangsur-angsur tumbuh menjadi akil balik. Kalau perempuan ditandai dengan apa, Bu, akil baliknya? Kalau perempuan ditandain oleh apa akil baliknya? Haid. Kalau laki-laki ditandain oleh apa? Mimpi basah. Rata-rata kita haid umur 12-13 tahun. Berarti mulailah kita akil balik. Kemudian menjadi asyuddah, menjadi dewasa. Ya, menjadi dewasa. Sampai kemudian tadi asyuddah, kapan disebut asyuddah itu? Mulai dari kita akil balik sampai usia kita 40 tahun. Itu disebut dewasa. Kalau di sini kalau saya ngelihat kayaknya 17 tahun ke atas semua nih, Bu, nih. Ya, Masya Allah, dari belakang, Bu. Kalau dari depan udah 71 kayaknya, ya seperti itu. Maka kemudian dia berubah menjadi tadi asyuddakum, menjadi dewasa. Setelah dewasa bagaimana? Muda terus, kencang terus pipinya, gagah terus jalannya. Enggak, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah itu tadi jadilah summa litakunu syuyukhan. Kemudian berubah kita menjadi syuyuhan, syekh, tua. Udah mulai dipanggil nin, eyang putri, nenek, sudah mulai tadi dipanggil tadi seperti itu. Untuk apa kemudian sudah sampai kemudian syuyukhon, kemudian wa minkum may yatawaffa min qablu. Ada yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nyampe tua, Bu. Makanya kalau sudah mendengar mati jangan suka nengok sama yang tua. Ya. Kalau sudah ngomong mati udah mulai dinengok deh, kayaknya dia duluan tuh, udah sepuh katanya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala ada yang diwafatkan sebelum sampai kepada usianya tua. Ada yang kemudian dilanjutkan usianya sampai kapan? Sampai ajalan musamma, sampai batas waktu yang ditentukan. Kalau kita lihat sekarang kita ada di fase mana? Coba, fase manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari dia adalah dari saripati tanah, kemudian berubah menjadi tetes air mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah yang menggantung di rahim ibu kita, kemudian setelah itu jadilah kita bayi. Fase ini udah lewat belum? Sudah lewat jauh ke belakang. Kemudian setelah tiplan, setelah kita dilahirkan jadi bayi, maka kemudian tadi jadilah kita tadi adalah akil balik. Kemudian setelah akil balik, ini adalah fase yang kedua nih. Fase yang pertama itu mulai kita dari tadi saripati tanah sampai kita menjadi tiplan, menjadi bayi. Usia kita sampai usia 10 tahun, 11 tahun. Kemudian fase yang kedua adalah dari mulai usia kita akil balik 12 tahun atau 13 tahun sampai kapan? Sampai sudah sampai 40 tahun. Setelah 40 tahun maka mulailah kita masuk ke fase yang ketiga nih. Yang tadi kalau melihat udah mulai nyorong-nyorong sopo iki katanya. Yang kemudian kalau ngedengar apa yang jalan tak lagi gagah, yang ngunyah kacang digigit sebelah kiri lagi ke sebelah kanan. Itulah tadi fase tadi adalah kita tak lagi muda. Berarti yang duduk di sini kira-kira udah sampai fase yang mana nih? 1, 2, atau 3? Ngaku alhamdulillah semua kita sudah berada di fase 3. Wis ora enom lagi ya Bu ya. Wis tua. Wis apa kalau tua bahasa Jawanya? Wis sepuh. Ya. Wis sepuh. Kalau wis sepuh mau ngapain? Nah, kata Allah Subhanahu wa taala kalau wis sepuh sebentar lagi akan sampai kepada ajalan musamma, akan sampai kepada ajalnya. Berarti waktu kita di dunia masih lama apa? Udah sebentar lagi. Ya. Kalau sudah sebentar lagi berarti harus ada yang kita perjuangkan.
Karena usia kita yang 0 sampai 11 tahun itu bukan usia produktif. Berbuat baik nggak dicatat kebaikan, berbuat buruk juga nggak dicatat keburukan. Ibu sholat, ibu puasa, ketika umur kita 7-8 tahun nggak dicatat sama malaikat, Bu. Karena kata Rasulullah SAW, fi al-qalam an salasa, diangkat catatan dari 3 kelompok. Dari siapa? Yang pertama adalah dari anak kecil sampai dia dewasa. Berarti usia kita ketika 0 sampai 11 tahun melakukan apapun yang kita lakukan tidak ada catatannya. Jangan cariin. Nanti pada hari kiamat, saya waktu umurnya 10 tahun naik haji, nggak ketemu, Bu, di catatan malaikat. Karena belum dicatat. Kemudian fase yang kedua, inilah fase emas kita. Ketika kita usianya mulai akil balik, 12 tahun, 13 tahun, sampai umur kita 40 tahun, ini masa emas kita. Masa gagah-gagahnya. Sholat tahajud 11 rakaat masih oke. Bacaannya panjang-panjang oke. Puasa masih oke. Baca Al-Quran masih oke. Ya, ini tapi masalahnya ternyata itu sudah lewat juga di hadapan kita, ya Bun. Karena sekali lagi kalau saya lihat yang duduk di depan saya, mohon maaf, sepertinya ini udah 17 tahun ke atas semua nih. Ya, seperti berarti masa keemasan kita sudah lewat, tinggal sisanya adalah masa suyuhon. Sampai kapan? Sampai ajalan musama. Berapa lama usia kita dari suyuhon ini, dari usia tua ini sampai ajalan musama? Nggak ada satupun di antara kita yang tahu. Kalau kita sudah tahu, berarti 2/3. 2/3 umur kita sudah habis, sisanya 1/3 lagi, berarti harus ada yang kita perjuangkan. Lalu gimana sih, Masya Allah, memanfaatkan sisa umur kita ini nih? Yang tidak seberapa lagi sisa umur kita dimanfaatkan seperti apa? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan arahan kepada kita di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Surat apa, Bu? Surat Al-Ahqaf ayat 15. Ini arahan Allah. Kalau usia kita nggak lagi muda, kita sudah mulai tadi ujur, sudah mulai tua umur kita, maka kata Allah, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, supaya kita tidak merugi. Karena jujur saja, ketika umur kita 17 tahun, 20 tahun, ada di pengajian nggak kita? Ada di pengajian waktu umurnya 17 tahun? 20 tahun? Adanya di mana, Bu? Dangdutan, layar tancap, gitu kan? Ya, seperti itu. Berarti masa emas kita sudah banyak kita sia-siakan. Maka manfaatkan sisa umur kita yang ada sekarang untuk mengejar kekurangan-kekurangan kita di ketika usia emas kita. Dan tentu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kepada kita sisa umurmu tinggal dikit lagi loh. Entah kapan kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, engkau akan ketemu dengan kematian, mau tidak mau, rela ataupun terpaksa, suka tidak suka, kematian itu pada akhirnya akan datang juga kepada kita. Maka yuk, mumpung diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bisa memperjuangkan cita-cita kita. Karena cita-cita kita yang tertinggi apa, Bu? Masuk ke dalam surga. Yang duduk di sini ada yang mau masuk ke dalam surga? Mau. Masya Allah, coba saya minta tolong ibu pegang pundaknya temannya, kiri kanannya dipegang pundak temannya kiri kanannya. Sudah dipegang semua, sambil dipijit-pijit, bilang masuk surga bareng-bareng yuk, gitu. Masya Allah, masuk surga bareng-bareng yuk, Bu. Masya Allah, karena masuk surga nggak bisa sendirian, masuk surga itu harus berombongan-rombongan. Makanya ibu-ibu datang ke tempat ini juga rombongan-rombongan ya, Bu ya. Semobil berapa orang tadi?
Oh, ada yang 10 orang, ada yang 8 orang berombong-rombongan. Kenapa? Karena masuk surga juga kita kelak akan berombong-rombongan. Yuk, apa sih petunjuk Allah? Kalau usia kita sudah tidak lagi muda, maka Allah sebutkan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Mestinya kalau umurmu tak lagi muda, kamu harus begini, kata Allah. Supaya tetap cita-cita kita masuk surga tercapai. Gitu. Ya, supaya tetap tadi seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa soinal insan, dan aku tadi perintahkan kepada manusia biwalidayhi ihsanan, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Karena anakku, ketahuilah ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setua apapun kita yang duduk di tempat ini adalah anak. Benar? Ya. Umur kita 80 tahun tetap aja kita itu anak. Maka Allah ingetin kepada kita, kalau kita ini anak, kata Allah, hayo berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Hamalat umumu kurhan, wawadoat kurhan. Karena ibumu, kata Allah Subhanahu wa taala, telah mengandungmu dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah lemahnya. Wa fisaluhu, kemudian kamu menyapihnya salah sunna syahran, 30 tahun. Kalau di dalam surat Luqman 2 tahun, oh afan, 30 bulan. Kalau dalam surat Luqman, anak itu punya hak kita susuin yaitu 2 tahun. Kalau di dalam surat Al-Ahqaf ini disebutkan 30 bulan. Dari mana hitungnya 30 bulan? Yaitu dari mulai dia tadi hamil 1 sampai 9 bulan ditambah dengan 21 bulan. Kalau mau sempurnakan, kata Allah sempurnakan 24 bulan seperti yang Allah sebutkan dalam surat Luqman. Ya, seperti itu. Maka setelah itu apa katanya? Ya, sampai kemudian hatta idza balagu asyuddah, kembali kepada asyuddah. Maka apabila dia usianya sudah sampai dewasa, berapa tahun tadi kita disebut asyuddah? 40 tahun. Maka apabila umurnya sudah 40 tahun, maka hendaklah dia berkata, Robbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi zuriyati. Ini bedanya dengan yang ada di dalam surat An-Naml ya Bu. Surat An-Naml tanpa kalimat fi zuriyati. Tapi kalau umur kita sudah 40 tahun, pakainya doanya yang ini. Kenapa? Karena rata-rata orang kalau sudah umurnya 40 tahun sudah punya anak keturunan. Makanya pakai ayat ini, maka wafi zuriyati, dan juga kepada tadi berikan kebaikan kepada anak cucu keturunanku. Apa kelanjutannya? Ada yang hafal? Ini tuh ujungnya. Coba kita ulangi. Robbi an-ash nikmatakallati wa ala wa an a'mala tardahu wa aslih li. Ini tuh ayo ujungnya dikit lagi. Ada yang hafal, cung angkat tangan. Ayo angkat tangan yang hafal, cepat. Iya, lanjut. Mana yang Wahid ada yang hafal? Berdiri Bun. Ini tuh ilaika, ini tuh betul ilaika wa inni minal muslimin. Masya Allah, ada hadiah nggak berbendahara di mana ya? Masya Allah. Mau yang apa Bu? Yang coklat, yang hijau, yang biru, yang merah. Merah. Wah, bendahara kemana tuh bendahara kayak gini? Masya Allah. Merah katanya Bu. Mintanya. Ibu tahu hafal artinya? Coba.
Ayo, nanti kalau nggak hafal dipotong. Kalau hadiahnya kaos kaki kanan doang sebelah, Bu. Ayo. Heeh. 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 Wa ala walidayya. Heeh. Heeh. Iya, masih ada kurang sedikit wa an amala sholihan. Iya, dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk melakukan amal soleh taubahu yang Allah ridhoi, ya. Terus wa min zurriyati, dan kepada anak keturunan kami. Kemudian ini tuh betul ilaika, dan aku bertobat kepadanya. Wa inni minal muslimin. Masya Allah, Bu Ben silahkan hadiahnya dikasih. Oh, Masya Allah, barakallah, ya. Dapat merah. Alhamdulillah. Baik, jadi kalau usia kita sudah, bahkan sudah suyukhon, sudah lewat asudahnya, sudah tadi lewat masa dewasanya, sudah masuk kepada fase yang syuyukhon tadi, sudah sepuh tadi, maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita lakukan pertama adalah Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Berarti yang paling pertama harus kita lakukan banyak-banyak bersyukur. Kenapa banyak bersyukur? Sudah tua, sudah banyak nikmat yang sampai kepada kita. Karena semakin kita tua, semakin banyak nikmatnya yang sampai kepada kita. Ya. Maka banyak-banyak bersyukur. Baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian syukur juga kepada manusia. Dan Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bersyukur bukan cuma dalam keadaan tadi senang, bahkan dalam keadaan susah pun beliau tetap menganjurkan kita untuk mengucapkan Alhamdulillah. Apa kata Aisyah radhiyallahu an? Adalah Rasulullah SAW apabila beliau mendapatkan kegembiraan, beliau mengucapkan Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihah. Dan apabila beliau ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, tetap Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ayo, udah banyak nikmatnya kepada kita. Kalau kita sudah tua, berarti semakin banyak nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Yang kita minta, yang kita tidak minta, Allah kasih. Ibu minta suami, Allah kasih. Ibu minta anak, Allah kasih. Ibu minta tadi adalah kehidupan yang tenang, Allah kasih. Bahkan ibu tidak meminta pun, Allah kasih. Ibu pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar matanya bisa ngedip? Pernah minta enggak? Ya Allah, mudah-mudahan hari ini mataku bisa ngedip. Pernah minta? Enggak, tapi Allah kasih. Mata bisa ngedip itu nikmat enggak, Bu? Nikmat. Kaki bisa melangkah satu-satu itu nikmat enggak? Nikmat. Allah kasih, padahal kita tidak pernah minta. Udara, napas kita, ya, yang minta napasnya dilonggarkan itu kan kemarin-kemarin yang waktu musim Covid itu ya, Bu, ya. Ya. Sehari-hari kita tidak pernah minta kepada Allah, ya Allah berikanlah kepadaku napas, berikanlah kepadaku udara, tapi Allah kasih. Maka sudah selayaknya kalau umur kita sudah syuyukhon, banyak-banyak berterima kasih. Banyak-banyak bersyukur, dan syukur itu bentuknya ada 3. Yang pertama, syukur bil qalbi, meyakini seluruh nikmat yang datang kepada kita. Bisa duduk hari ini di hadapan saya bisa duduk di hadapan Ibu, akuin ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata saya punya ongkos dari Bekasi nyampe sini, bukan. Tapi semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur bil lisan, setelah mengakui di dalam hati kita, kita ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Suami pulang bawa uang banyak, Alhamdulillah. Suami pulang uangnya berkurang, suami pulang gak bawa uang,
Masya Allah, solehah banget. Orang puluhan ya, luar biasa. Ini istri-istri yang solehah. Suami pulang nggak bawa uang juga, sudah alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Alhamdulillah pulang nih, nggak kayak Bang Toyib, kagak pulang-pulang ya. Seperti itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan yang ketiga adalah syukur bil arkan. Syukur dengan amal perbuatan kita. Mana buktinya kau bersyukur? Ada pengajian datang, cari ilmu. Mana buktinya bersyukur? Ajan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, aku masih diberikan kesehatan. Allahu Akbar. Mana buktinya bersyukur? Mata masih bisa melihat pakai baca Al-Quran. Itu sebagai bentuk syukur kita. Diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi harta, infak, sodakoh, masjid butuh bantuan dibantu. Itu berarti kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling pertama. Jadi kalau umur kita sudah suyuhon, kalau tetap pengen ngeraih surga, berarti yang paling pertama apa? Banyak-banyak bersyukur. Setelah bersyukur, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ana walidaya wa an a'mal sholihan tardahu. Nah, setelah bersyukur, maka yang kedua yang harus kita lakukan kalau umur kita sudah tua adalah perbaiki amal-amal kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala amal yang diridhoi. Wis, boten neko-neko, jangan neko-neko, Bu. Amal yang diridhoi itu cuma dua syaratnya. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ibu mau puasa, tengok ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contohin enggak, ini Rasulullah perintahkan enggak. Kalau enggak, maka jangan lakukan. Capek kita udah tua, lapar, haus, tapi tidak dapat apa-apa karena tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amal itu disebut soleh, syaratnya berapa, Bu? Satu, ikhlas karena Allah. Yang kedua, mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah yang amalan pardohu, amalan solihan pardohu, amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita itu capek-capek, lapar-lapar, haus-haus, baca Al-Quran sampai berbusa, tapi ternyata tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena syarat yang tidak dipenuhi. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, setelah tadi wa amal solihan tardohu wa aslihli, oh amal soleh dulu nih, ya. Lakukan amal soleh. Kalau sudah sepuh seperti ini, maka tadi pilih amal soleh. Mulai harus pilih-pilih amal solehnya yang mana. Karena udah sepuh, maka yang paling pertama kita fokus dengan amalan yang diwajibkan. Kalau udah syuyukhon, udah normalis, gitu ya, maka fokus pada amalan yang diwajibkan. Apa contoh amal yang diwajibkan? Sholat, apalagi? Puasa di bulan Ramadan, kalau dilapangkan rezekinya berarti zakat, kalau punya kelebihan dan aman-aman di jalannya umroh, haji, itu amalan yang diwajibkan. Apalagi yang diwajibkan? Menutup aurat. Ya. Ini amal wajib. Kalau sholat itu wajib, menutup aurat juga wajib. Kadang-kadang ada orang yang sholat tapi tidak mau taat aturan, nggak mau nutup aurat. Padahal nutup aurat wajib, sholat juga wajib. Masya Allah, di sini sudah pada nutup aurat semua ya. Cantik-cantik, Masya Allah, jilbabnya seragam. Nanti yang belum kebagian lapor sama panitia. Mudah-mudahan orang Bekasi bisa mengirimkan lagi jilbab cintanya. Ya, Masya Allah, ini adalah tadi titipan Musinin Bekasi, Bu, ya, yang cintanya kepada ibu-ibu di dusun puluhan ini, di lereng Merbabu ini. Mereka ingin ibu-ibu yang ada di lereng Merbabu, mereka ingin ibu-ibu yang ada di dusun puluhan, Sawangan dan sebagainya, itu melaksanakan kewajibannya, yaitu menutup aurat. Jangan di sini nutup aurat, pas nanti pulang disangsankan, di dia, ya.
diginiin doang tadi seperti itu, tetap dipakai ya Bu, karena ini perkara yang wajib. Ya, ini menuntut ayat, sewajib kita melakukan sholat. Alhamdulillah, masya Allah, kalau kata Bu Lurah tadi cantik sampai ke hati katanya. Ya, ini tadi seperti ini. Kemudian ikuti dengan yang sunnah. Mulai kalau dulu selesai sholat karena sibuknya tadi ya mau dandan, mau lipstikan, begitu selesai sholat salam kanan salam kiri langsung Allahumma lantas jalan, ya maka mulai sekarang ikuti dengan yang sunnah. Selesai sholat zikir, lakukan sholat ba'diyah, ya mau kapan lagi, kalau kemarin-kemarin kan sibuk ngurus anak, kalau sudah suyuhan begini kan anaknya udah gede-gede ya, maka betah-betah di tempat sholat. Ada janji dari kekasih kita Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat kemudian dia duduk di tempat sholatnya berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka malaikat akan mendoakannya sampai kapan? Sampai dia berdiri. Maka semakin lama ibu berzikir sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW selesai sholat, semakin lama juga malaikat akan mendoakan kita. Mau didoakan oleh malaikat Bu? Mau, masya Allah, lakukanlah itu. Dan kita duduk di majelis taklim pun mudah-mudahan ini didoakan oleh malaikat. Ya. Ambil amalan yang ringan. Kan kalau sudah suyuhan mah jalan aja udah susah ya. Ya. Berdiri aja mau baca surat tadi panjang-panjang juga udah pegel, asam urat muncul, encok dateng gitu ya Bu ya, kepala pusing dan sebagainya. Ya, maka cari amalan yang ringan tapi berat di timbangan. Apa contohnya? Zikir. Apa kata Rasulullah SAW? Subhanallah walhamdulillah tamli'ul mizan. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah kelak akan memenuhi timbangan pada hari kiamat. Kalimatani, ada 2 kalimat kata Rasulullah SAW. Yang tadi ringan untuk diucapkan, ringan di lisan, berat sakulatani fil mizan, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu subhanallahil azim, subhana rabbiyal a'la, subhanallahil azim. Sambil pulang nanti di atas mobil sambil subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah Allahumma gfirli, sambil goreng tempe subhanallah 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 subhanallah, sambil nanam padi alhamdulillah 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 alhamdulillah, ya sambil tadi goreng tempe kena kecipratan minyak astagfirullah gitu ya. Yang ringan. Kemudian lakukan amalan yang pahalanya mengalir. Itu kalau kata anak-anak muda pasif income, yang kita tidak beramal lagi tapi pahalanya terus mengalir. Ada masjid lagi dibangun nih, meskipun 1 sak semen saya nitip. Ya. Ada Al-Quran sudah rusak-rusak, saya beli Al-Quran 1 biji wakafkan. Masya Allah, di dusun puluhan ini tanah masih banyak. Ya, salah satu amalan yang tadi pahalanya mengalir, diantaranya yaitu nanam pohon. Ibu kalau masih punya pekarangan, pancepin pohon, nggak usah mikir nanti panennya kapan, saya makan apa nggak usah mikirin. Apa kata Rasulullah SAW? Tidaklah seorang mukmin menanam pohon, kemudian buahnya dimakan oleh manusia, dimakan oleh hewan, dimakan oleh burung, kecuali itu akan jadi sedekah untuknya. Kita sudah meninggal dunia, pohon yang kita tanam masih berbuah, dimakan codot, jadi pahala bagi kita. Ngalirin air. Makanya orang Bekasi ini dari Al-Mahat, kalau diajak oleh Ustadz Abu Mikdad ada pipanisasi, hayu. Kenapa? Karena ini adalah amalan yang mengalir pahalanya. Ya. Kalau udah sepuh begini, cari amalan-amalan yang ringan tapi pahalanya berat. Pahala-pahala amalan-amalan yang ketika kita sudah meninggal dunia tapi pahalanya terus mengalir. Ini seperti itu. Kemudian waslih zuriati, dan ya Allah tadi perbalikanlah anak keturunanku. Kalau udah sepuh begini,
kita sadar nggak lama lagi kita bakal tidak bisa beramal, maka tadi hayo didik anak keturunan kita. Di masjid ini ada TPA, ayo ngaji sono. Ya, ngaji sono. Kalau ketitipan cucu, ibu ajarin cucunya Al-Fatihah. Ajarin Al-Fatihah. Jadi ketika cucu kita nanti sudah dewasa, dia sholat Allahu Akbar, dia baca Al-Fatihah, pahalanya ngalir kepada kita meskipun kita sudah meninggal dunia. Ayo, perbaiki anak keturunan kita. Kemudian ya, jadi yang pertama tadi banyak bersyukur, yang kedua lakukan amal-amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilih amal soleh yang kalau kita sudah tua adalah kita tadi ringan tapi berat pahalanya. Gitu ya. Ngucapin salam. Ayo dun, ketemu dengan siapapun di jalan kalau sudah tandanya jelas maka assalamualaikum. Assalamualaikum. Di WA assalamualaikum, jangan disingkat ya Bu. Karena ini bahasa syariat, jangan disingkat-singkat. Salam itu punya nilai assalamualaikum 10 untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi nilainya 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nilainya 30. Jangan yang udah 10 assalamualaikum disingkat lagi. Jadi apa Bu? ASSWRWB. Kalau assalamualaikum nilainya 10, kalau ASSWRWB nilainya berapa? Ya Mi kan cuma di HP Ibu. HP itu bahasa tulisan sama dengan bahasa lisan. Ibu juga kalau ketemu dengan temennya di jalan kan nggak pernah begini ASSWRWB gitu. Nih, maka jangan disingkat-singkat. Ini amalan ringan, tapi pahalanya luar biasa. Apa kata Rasulullah SAW? Ya ayuhan nas, afsu salam. Wahai manusia, sebarkanlah salam. Wa yut'imu ta'am, hayo beri makanan kepada yang membutuhkan makanan. Wasilul arham, sambung tali silaturahim. Wa qom, dan berdirilah kalian firlaili di malam hari wa nasumiyam ketika manusia tertidur lelap tadkhulul jannah bisalam, niscaya engkau akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Janji mulai sekarang ketemu temennya dimanapun, di pasar, di kebun, di sawah, di tukang sayur, mau mengucapkan salam, insya Allah salamnya yang ASSWRWB. Ya. Yang ketiga tadi mulai perbaiki anak keturunan kita. Yang keempat adalah ini tuh ilaika. Nah kalau sudah tua model begini, udah 10, sudah model begini, udah memali nikmatnya Allah Subhanahu wa taala wiskata. Sudah banyak nikmat yang sampai kepada kita, maka tadi mau ngapain lagi nih, udah bau tanah, maka perbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera tobat, segera tobat, segera tobat, segera tobat. Bentar lagi loh, bentar lagi. Hayo tobat, hayo perbanyak istighfar. Terutama di sepertiga malam yang terakhir, karena calon penghuni surga itu cirinya banyak istighfar di sepertiga malam yang terakhir. Wa inni minal muslimin, jaga yang terakhir, jaga keislaman kita. Karena Allah Subhanahu wa taala wala tamutunna illa wa antum muslimin, jangan sampai engkau meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Maka jaga, udah tua, jaga. Emang bisa lepas mie? Bisa. Ibu ingat nggak waktu kasus Merapi? Banyak tadi Kristen Indomie ya Bu ya. Mudah sekali melepaskan keislaman. Saya ketika kasus Merapi terjadi, saya sempat kesini Bu, bersama dengan Ustadz Wujud Hafizahullah, keliling. Apa kata Ustadz Wujud? Ketahuilah Bu, katanya, bahwa di sini itu tadi adalah di Magelang, ketika terjadi peristiwa Merapi, itu banyak orang-orang yang melepaskan keislamannya, cuman gara-gara Indomie, bukan, cuman gara-gara susu.
Maka saat itu sampai dikenal dengan tadi Kristen Indomie. Ya. Terlebih-lebih Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, jadi hati-hati kalau kita sudah suyuhon, jaga keislaman kita. Bagaimana cara menjaga keislaman? Duduk di majelis ilmu. Ya. Biar kuat keislaman kita, bergabung dengan teman-teman yang soleh, yang solehah. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, nanti kelak di akhir zaman. Kita sudah hidup di akhir zaman belum? Tanda-tanda akhir zaman itu banyaknya gempa, banyak belum? Banyaknya gunung meletus, banyak belum? Banyaknya gerhana, banyak belum? Manusia mengucapkan salam hanya kepada yang dikenalnya saja, udah terjadi belum? Udah terjadi. Semakin dekatnya jarak pasar. Masya Allah, kalau di Bekasi mah kalau mau keluar pasar nggak usah keluar rumah, Bu. Tinggal buka HP, Shopee, beli. Ya, seperti itu. Tanda-tanda kiamat sudah muncul semuanya. Dan apa kata Rasulullah, nanti di akhir zaman ada umatku, ada orang Islam yang beriman di pagi harinya, kafir di sore harinya. Ada yang beriman di sore harinya, kafir di pagi harinya. Makanya Allah menyebutkan di ujung ayat, hayo, kalau udah suyuhon, gak lama lagi kau akan kembali kepadaku. Maka yang paling pertama, perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, lakukan amal-amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mulai perbaiki keturunan kita. Yang keempat, perbanyak tobat, perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, jaga keislaman kita. Maka kalau sudah demikian, mudah-mudahan di sisa umur kita ini akan mengantarkan kita ke dalam surga. Mau Bu? Jadi berapa tadi yang harus kita lakukan? Cung yang bisa jawab 5. Jangan nyontek, jangan ngacung lagi Bu. Gantian. Ayo. Nggak pakai nunduk. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, banyak bersyukur. Yang kedua, banyak beramal solih. Pilih amal solih yang ringan tapi banyak pahalanya. Yang ketiga, memperbaiki ringan banyak pahalanya. Kemudian yang kedua tadi, pahalanya terus mengalir. Contohnya adalah kita bersedekah, berwakaf, kemudian mengalirkan air. Yang keempat adalah memperbaiki anak cucu kita. Yang kelima, menjaga Yang pertama adalah banyak bersyukur. Yang kedua, banyak beramal solih dan pilih amal solih yang diridhoi Allah. Kemudian amal solih yang diridhoi Allah itu yang terus mengalir pahalanya atau yang ringan tapi banyak pahalanya. Yang ketiga kok lupa tadi. Perbaiki anak cucu kita. Yang keempat, banyak bertaubat. Yang kelima adalah jaga keislaman kita dengan cara banyak mendatangi majelis taklim. Oke. Yang solihah. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Tayyib, Masya Allah. Alhamdulillah. Tadi usia kita ketika sepuh itu bukan berarti putus asa ya. Masih ada yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan kita, yaitu dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari siksa api neraka. Maka yuk manfaatkan masa usia kita yang lagi muda untuk melakukan 5 itu tuh. Ya. Minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatkan doa ini. Ibu ketika sujud, ketika azan dan iqamah, ketika turun hujan, ketika sepertiga malam yang terakhir, selipkan doa ini.
Yuk kita ulangi doanya bareng-bareng. Robbi auzi'ni an nikmatakallati an'amta alayya wa ala wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Amalkan ya bun, ini oleh-oleh kami dari Bekasi. Kami sampaikan dengan rasa cinta kepada saudara-saudara kami yang ada di puluhan ini. Maka amalkan. Nanti kalau saya ada kesempatan lagi datang ke sini, ibu-ibu sudah hafal semua. Sudah mengamalkan semua. Yang terpenting adalah diamalkan. Ibu pembawa acara, waktu saya masih ada, saya berikan 2 pertanyaan lagi. Tadi disebutkan salah satu amalan kita kalau sudah sepuh diantaranya banyak bersyukur, dan syukur yang sempurna itu ada 3. Cung yang tahu belakang teh gantian, jangan depan semua. Mana? Iya, silakan Bun. Sebutin namanya dari mana? Sulis. Dari Ketep. Ketep. Iya, Masya Allah. Ketep itu sebelah mananya puluhan ya? Oh, sebelah puluhan. Baik, silahkan. Syukur itu ada 3. Yang pertama, syukur bilisan atau Siji, syukur dengan lisan. Bentuknya apa? dengan bersyukur. Ucapan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 2, loro. Syukur biqalbi. Bil qalbi, syukur dengan hati kita, meyakini bahwa seluruh nikmat yang Allah karuniakan adalah berasal dari Allah, yang Allah berikan kepada kita adalah berasal dari Allah, bukan dari suami perantara. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, la yashkuru, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah wa lam yashkurunas. Kita itu nggak pernah disebut bersyukur kepada Allah kalau kita tidak pandai bersyukur kepada manusia. Maka pandai-pandai ucapin terima kasih kepada suami ya. Baik. Yang ketiga, telu. Syukur bil arkan. Syukur bil arkan. Iya, syukur dengan perbuatan kita. Contohnya misalnya apa? Sholat. Terus? Sodako. Membaca Al-Quran. Ngucapin salam. Itu semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan. Insya Allah. Kasih hadiahnya. Iya, baik. Sebelum kita akhiri kajian kita, saya minta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berdiri. Mau diapain nih? Masya Allah, berdiri semuanya. Jazakumullah khairan, telah duduk paling depan, telah mengambil sop yang paling baik, telah mengambil barisan yang paling istimewa di hadapan saya. Maka saya ingin memberikan hadiah kepada yang duduk paling depan. Ada 11. Neng Yusma, ambil. Yang ini kan Masya Allah, ini di Katep di puluhan itu dingin ya Bu ya. Maka nanti sambil ngemut-ngemut permen, sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh tanya, boleh. Ya, sebentar, kita selesaikan dulu ininya ya. Jangan duduk dulu. Mau ditambahin nggak? Mau ditambahin, Masya Allah. Silahkan tambahkan.
Biar Ustadz nanti kalau kajian lagi pada rebutan duduk di depan nih, ya. Iya, boleh diangkat uangnya sama permen diginiin. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini nggak seberapa nilainya, tapi itu adalah tanda cinta kami kepada ibu-ibu katab, ibu-ibu pilihan, puluhan, ibu-ibu sawangan dan sebagainya. Ya, mangga silahkan duduk dulu. Maaf Ustazah, saya Ya. mau mengucapkan terima kasih kepada Masya Allah. Ustazah dan juga tim dari Bekasi, Al-Ummahat Bekasi. Semoga semua ini bukan hanya sebagai tanda terima kasih, cuma kita bisa menjalin ukhuwah bersama. Amin. Nanti kita bisa bertemu bersama baik di dunia dan di akhirat nanti. Saya ucapkan jazakumullah, semoga semuanya diberi kesehatan dan kelancaran Amin. segalanya. Terima Mau kasih. saya, iya, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mau ada kajian lagi dengan saya, Bu? Ustadz Abu Mikdad ternyata minta kajian lagi dengan saya nih. Mau sebulan sekali, seminggu sekali, 2 bulan sekali, atau mau berapa kali? Sebulan sekali. Waduh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Doain semoga diberikan kemudahan ya. Iya, iya, minimal mungkin. Paling nggak doain saya bisa kembali lagi, bisa berhadapan lagi dengan ibu-ibu, bisa sama-sama berbagi ilmu. Ustadz, gimana nih ceritanya? Siap katanya. Tuh tadi seperti itu. Baik, silahkan duduk dulu. Mungkin saya berikan kesempatan 2 pertanyaan sebelum kita tutup. Iya, ini pertanyaan yang pertama. Silahkan tolong. Oh, baik. Satu rombongan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suwati dari Banyuroto. Saya ingin bertanya kepada Ustazah. Umur saya 48 tahun. Akhir-akhir 40 berapa? 8 tahun. 48 tahun. Iya. Itu ngitungnya dengan nasional ya, Bu? Iya. Kalau kita ngitungnya dengan hijriah, setiap 30 tahun nasional ada tambahan 1 tahun hijriah. Berarti 50. Berarti 50, Bu. Jadi yang umurnya 60 berarti udah habis, sudah 63 tuh gitu. Ya, seperti itu. Terus silahkan. Akhir-akhir ini saya kalau tidur sering terbangun di malam hari, terus perasaan itu cemas, takut, khawatir, gelisah. Sedang saya koreksi itu saya nggak mimpi yang jelek-jelek, Ustaz. Terus apa yang harus saya lakukan pada saat itu? Iya, kata Allah Subhanahu. Iya. Terima kasih Ibu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Mengingat Allah itu bisa lisan kita, astagfirullah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Atau mengingat Allah itu dengan cara begini, apa yang digelisahkan? Ekonomi. Oh, Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya, Allah Maha memberikan rezeki. Harga-harga mahal nih, jadi gelisah. Oh, ketahuilah yang memberikan rezeki kepada kita ketika harga murah, dia juga yang memberikan rezeki kepada kita harga mahal. Ketika kita gelisah dengan dosa kita, kita yakin innallaha ghafurur rahim. Itu zikir. Ya. Ketika suami enggak ada di rumah, Allah yang maha menjaganya. Itu banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus manfaatkan kalau sering terbangun, berarti Allah menginginkan kita banyak istighfar. Allah menginginkan kita banyak melakukan kebaikan. Karena tadi sudah Umi sampaikan, Allah itu kalau memberikan kepada kita yang diinginkan kebaikan. Ketika sehat, Allah menginginkan kita kebaikan. Ketika sakit aja Allah menginginkan kebaikan. Mau buktinya? Nih, Bun, ketahuilah ummah solehah. Ya, ketahuilah, ketika kita lagi sehat, kadang-kadang kita berdiri dari tempat duduk itu main berdiri aja. Kalau kata orang Sunda mah jelegedeg. Ya, main berdiri aja, nggak tahu kalau bahasa Jawa apa ya.
Oh, ujuk-ujuk berdiri begitu ya. Tapi kalau dikasih sama Allah sakit pinggang, masya Allah pakai zikir dulu Bu. Bismillah, astagfirullah. Berarti dengan sakitnya kita, Allah inginkan kepada kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyak mengingat Allah ya. Sebelum tidur coba berwudu terlebih dahulu supaya kita didoakan oleh malaikat. Baca doa dulu. Nanti ketika berbangun lagi banyak berzikir lagi. Mudah-mudahan Allah berikan ketenangan kepada ibu dan kepada yang duduk semuanya di sini. Karena sesungguhnya yang kita inginkan itu hidup tenang. Pengen hidup tenang apa hidup kaya? Tenang. Tenang. Pengen hidup tenang. Jadi pengen hidup tenang apa pengen hidup kaya? Tenang dan kaya. Masya Allah, luar biasa. Cukup mudah-mudahan untuk di hari ini ya. Karena saya tahu ibu-ibu tadi berasal dari dengan yang jauh. Yes. Tadi saya datang ke sini sudah ada ibu-ibu yang datang. Ya, paling pertama datang kayaknya sih dari Sawangan kayaknya. Dan ketika saya tanya berapa orang? 10 orang ya? 10 orang. Berapa siap-siap? Jam 2. Masya Allah, luar biasa. Maka untuk tadi apresiasi kami kepada ibu yang datang duluan, tolong maju ke depan. Yang dari Sawangan tadi. Ini yang paling duduknya paling depan semua juga ini. Ya. Kalau itu aja deh. Iya, jadi Masya Allah ini double-double kayaknya nih orang Sawangan ya. Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Satunya. Oh, satunya driver. Jangan lupa kita juga harus tadi la yashkurullah walam yashkurunas. Nggak disebut kita itu pandai berterima kasih kepada Allah kecuali kita juga pandai terima kasih kepada manusia. Dan Masya Allah driver itu sudah setia nganterin ibu bolak-balik ya. Jadi Masya Allah nanti tolong titipkan, ada titipan dari kami untuk drivernya. Mangga silahkan. Amin, amin, amin. Amin. Mudah-mudahan jadi kebaikan di dunia, jadi kebaikan di akhirat kelak. Iya, sama-sama. Silahkan titipkan yang untuk drivernya dan tolong sampaikan insya Allah nanti untuk para driver semuanya juga ada cinta dari Al-Ummahat juga. Ya, nanti insya Allah nanti akan diberikan untuk para driver yang telah mengantarkan ibu-ibu sekalian. Ustadz Abu Mirza bilang ada 50, Masya Allah banyak banget gitu. Ya, jadi insya Allah silahkan monggo duduk. Baik, mudah-mudahan di akhir Jumat yang penuh berkah, di mana doa-doa dijanjikan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.